Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pimpinan pondok-pondok pesantren dan majelis-majelis taklim yang hadir di halaman kantor desa Wilanagara. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Milangkala tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus untuk Bapak Camat, Lurah, Bapak PJ Bupati Kuningan yang sudah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, Bapak Dr. Raden Haji Lif MPD, Camat Luragung beserta rombongan, Kepala Desa Wilanegara Bapak Asep Sudiana Eskom, Ketua Panitia Bapak Haji Cecep Arifin MM, Babinsa dan Babin Kamtipmas Desa Wilanegara, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sedang memperingati dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaannya maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sekaligus milad dari yang ke-500 berapa? Tah eta 543 Desa Wilanagara. Bapak Ibu, kalau ngomongin tentang maulid, insya Allah di Desa Wilanegara ini sudah pada paham semuanya. Pertanyaannya, apa sih hikmah dibalik dua kebahagiaan pada malam hari ini? Itu aja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan selesai 15 menit, 5 menit pembukaan, 10 menit lagi saya ngomong. Udah dengerin aja. Dalam kesempatan dua kebahagiaan, kebahagiaan peringatan maulid dan kebahagiaan milad dari desa, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis saja dari baginda Nabi tentang kebahagiaan. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim
bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang wila negara ini mau bahagia. Bu, pertanyaan saya, kita semua yang hadir malam hari ini mau bahagia apa tidak? Mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya, Ustaz. Kenapa? Doa yang kita minta kepada Allah minimal habis sholat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Betul? Tapi ternyata pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia sebagai muslim harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita. Bu, berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4, benar. Pertama, kalau kita mau bahagia di wilayah negara ini, pertama pesan baginda Nabi, kita di desa ini wajib punya baitun wasi'. Punya rumah teh, boleh pakai teh. Punya rumah teh biar bagus asal besar. Atuh salah. Bu, tenang ya Pak ya, kalau kita kan CS ya Pak ya. Ibu-ibu suka rese nih. Bu, saya tanya, punya rumah bagus, besar, bahagia apa tidak? Bahagia. Tapi di mana rumah kita sesungguhnya, Bu? Kata orang Jawa Timur pernah ngajarin saya, my heart is my home, katanya. Wah, iseng aja nih Bu. Rumah kita ternyata adanya di hati kita, Bu. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita pegang uang, hektaran kita punya lahan, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul apa betul? Ayo, maaf. Berapa banyak kita kawan-kawan punya kawan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit gak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah bagus-bagus yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi saya tengok dari masuk tempat desa Pak. Saya masuk, saya saksikan ini, subhanallah. Saya bangga masuk desa kita ini, subhanallah. Coba lihat, saudara-saudara saya di desa ini, walaupun rumahnya enggak terlalu besar, subhanallah. Ya, rumah enggak terlalu besar, tapi kalau hati luas, besar tuh rumah rasanya Pak. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah di sepertiga terakhir malam masih ada yang mau bangun untuk sunnah tahajud. Subhanallah, besar saya rasa itu rumah rasanya. Betul apa betul? Bu, walaupun rumah kita rata-rata di desa ini masih masuk golongan pemerintah itu RSSS, SSS, SS, SSSS. Rumah yang sangat-sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran saja pun susah. Tapi saudara saya di rumah ini hatinya luas, besar ya rumah itu rasanya. Ya Bu, tadi Pak Kuwu ngasih tahu ke saya, Syauki, alhamdulillah di sini ibu-ibu, bapak-bapak kalau sepertiga malam terakhir masih suka bangun malam. Ngapain? Ini suka ngerepotin malaikat nih. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud atau pipis doang.
Soki, mana ada rumah kecil hati luas Soki. Oh maaf Pak, maaf. Ini kita lagi peringatan Maulid. Rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercatat tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Coba tanya sama diri kita Bu, berapa luas rumah kita saat ini? Mungkin ada di antara kita malam hari ini Pak, ukuran 3 kali 4 itu cuma sebatas ruang tidurnya saja. Betul? Rumah baginda Nabi tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Bahkan diceritakan kalau baginda Nabi lagi sunnah tahajud, istri beliau Sayyidatuna Aisyah sampai melipat kakinya supaya Nabi bisa sujud. Tapi tengok baginda Nabi Bu, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang amat sangat dahsyat. Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Hatinya Nabi luas. Ini yang celaka kita di Wilanagara ini, sudah rumah numpang hati sempit. Kiamat ya. Terkena 2 penyakit, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bu, orang kalau kena 2 penyakit ini insya Allah nggak bisa gemuk Bu. Bener ini, ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah senang. Nggak boleh ngelihat tetangga bawa plastik Indomaret meriang. Bawa ke 24 jam, sampai 24 jam dapat kabar temannya beli motor, diimpus. Saya takut kalau temannya beli tanah, mati dia. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi pertama kali, kalau kita mau bahagia di Wilanagara ini, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Enggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya Bu. Itu baru ngiri, coba kalau nganan. Wah jauhan lagi. Ayo maaf. Pak, Bu, belakangan ini kita nih di Wilanagara ini lebih sering khawatir penyakit jasmani tapi lupa ngobatin penyakit rohani. Betul apa betul? Padahal penyakit jasmani cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Penyakit rohani, dunia kita dijauhi, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Contoh penyakit jasmani ini, bisul. Itu kan penyakit jasmani. Betul? Gagal ginjal, diabetes. Bu, orang yang terparah dari penyakit gagal jantung paling mati. Selesai urusan. Betul. Saya belum pernah ngaji sama mama saya di sini. Nanti ada penghuni neraka ditanya, kenapa Mas sampean bisa masuk neraka? Jantung pemalaikat. Penyakit jasmani tidak menghancurkan akhirat kita Pak. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhkan, akhirat kita dimintakan pertanggungjawaban. Penyakit rohani nih, pelit. Apa pelit di sini? Koret, koret. Saya tanya, Bu, ada nggak jamaah yang hadir malam hari ini senang sama orang yang koret? Ada nggak? Koret? Ada nggak yang senang sama orang koret? Nggak ada, walaupun kadang-kadang kita suka koret. Tapi tidak ada satupun dari kita yang senang sama koret. Betul. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu ucapan orang tua kami, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, sebenarnya Pak, penyakit yang paling parah untuk masyarakat Indonesia ini pada umumnya, untuk masyarakat Wilanagara ini pada khususnya, itu ada 3.
Penyakit terparah kita ini ada 3 saat ini. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis kurang disiplin. Kurap kurang rapih. Kutil kurang teliti. Sumbernya cuma 1, kuman, kurang iman. Ini enggak ada dalilnya Pak ya. Ini ilmu takatik orang tua saja Kiai. Ini enggak ada dalilnya, ditanya dalilnya apa bingung kita. Tapi ayo kita lihat. Nih. Dalam rangka milad ke-543 desa kita dan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, ayo kita renungkan 3 penyakit ini. Mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Penyakit kita pertama tadi apa? Kudis, kurang disiplin. Di berbagai macam bidang saat ini kita nyaris nggak pernah punya disiplin. Di berbagai macam bidang Pak. Padahal kalau kita mau jujur, seluruh ajaran Islam bermula dari nilai-nilai kedisiplinan. Betul apa betul? Lihat. Syahadat. Ngajarin apa syahadat? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati titik. Ada yang ngaku jadi nabi, kita wajib nggak percaya. Jenggotnya panjang Soki, biarin. Bisa ngomong pakai bahasa semut, bodoh amat. Mau jubahnya nyengser kayak Batman pun kita jika selama dia ngaku jadi nabi, kita wajib nggak boleh percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Ayo, betapa sekarang ini Bapak Ibu, tingkat keimanan kita kepada Allah dengan dalih modernisasi, akhirnya keimanan kita kepada Allah lah yang semakin menurun. Apa buktinya Syauki? Kamu kalau ngomong sembarangan saja, buktinya gampang. Berapa banyak kita di desa ini, wilayah negara ini, baru ingat Allah lagi kalau kepalanya kejedot tembok. Kalau udah kejedot tembok kepala kita, jeduk, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Ini ampura ya, maafin ya Bu ya. Artinya apa? Berapa banyak Bu kita di sini yang baru ingat Allah saat punya masalah. Coba lihat. Kalau lagi punya masalah cakep aku. Zikir nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan udah masuk masjid. Sama kiai langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke masjid nyasar lagi kita. Ini orang Jakarta ya, ini orang Jakarta saya ngomong. Mumpung saya lagi di wilayah negara, saya berani ngejelekin orang Jakarta Pak. Atau mumpung di sini, saya berani jelekin. Ini mah orang Jakarta, baru ingat Allah saat punya masalah. Tapi di Jakarta, kalau di sini insya Allah sama. Ayo kembalikan nilai-nilai keimanan kita lewat dari milad ke-543 desa ini dan miladnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat, disiplin keyakinan. Salat. Ngajarin apa salat? Disiplin waktu. Allahu Akbar. Lihat hebatnya ajaran Islam. Ya. Pak, Bu, kalau umpama seorang polisi sehari 5 kali laporan sama atasannya, masa mereka masih sempat sih laporan yang gak enak? Betul atau betul? Kita sebagai muslim 5 kali minimal di luar sunnah, 5 kali laporan kepada yang serba maha. Jadi kalaupun orang desa wilayah negara ini masih ada yang senang berbuat dosa, atau cari dosanya yang kecil-kecilan we. Jangan gede-gede, kita sehari 5 kali laporan. Apa dosa kecil Soki? Keluar masjid tukar sendal. Atau contoh ini mah contoh. Dan lihat, maaf, saya ajak ngomong tentang sholat sebentar nih, maaf. Sholat itu
ibadah yang paling hebat. Bu, salah satu nabi yang pernah berbicara sama Allah secara langsung selain baginda Nabi saat Isra Mi'raj adalah Nabi Musa alaihissalam. Betul apa betul? Makanya Nabi Musa dapat gelarnya sebagai kalimullah, orang yang pernah berbicara langsung kepada Allah. Tapi berbicaranya Allah kepada Nabi Musa masih ada hijab, masih ada penahan itu 50.000 penahan. 50.000 hijab. Yang tiap hijab itu kalau ditempuh perjalanan 1000 tahun perjalanan lamanya. Nabi Musa yang pernah berbicara sama Allah tapi masih banyak ketutup tembok-tembok Pak untuk langsung bicara sama Allah. Kita umat Islam diberikan keistimewaan apa? Ketika sholat Allah langsung berbicara kepada kita. Ya. Dan lihat hebatnya sholat itu beda sama ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain cukup turun ayat dalam perintahnya. Betul betul. Puasa turun ayat doang. Sedekah turun ayat doang. Taat sama orang tua cukup turun ayat aja. Haji turun ayat saja. Betul. Tapi ketika sholat tidak cukup dengan turun ayat. Baginda Nabi langsung dipanggil sama Allah menuju arasnya. Untuk apa? Mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah. Dan jangan lupa. Salatu abdi baini wa baina abdi. Salatnya hambaku itu hanya untukku dan hamba-hambaku yang sedang salat. Subhanallah. Dibuka hijabnya itu. Hei. Saya punya guru Sayyid Ali Baswedan. Beliau pernah mengajarkan begini. Oke, Yayid. Kamu kalau mau bicara pakai bahasa Allah, baca Quran. Karena semua yang ada dalam Al-Quran merupakan firman-Nya Allah. Tapi kalau kau ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka sholat. Sungguh saat sholat kita lagi berbincang-bincang sama Allah. Bedanya apa Pak, Bu? Kalau berbicara one way speaker, satu arah doang. Nih saya nih sedang berbicara kepada Bapak Ibu, ceramah itu bicara. Tapi kalau bincang-bincang ada tanya jawab. Saya bertanya, Ibu menjawab. Ibu bertanya, saya menjawab. Itu bincang-bincang. Nah, saat sholat kita sedang langsung bincang-bincang sama Allah dengan streaming live bebas kuota. Nggak usah khawatir kehabisan kuota untuk nelpon Allah. Kapan kita berbicara dengan Allah? Saat membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah. Bu, ternyata Allah langsung menjawab setiap ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru sampai kalimat alamin, Allah berseru dari arasnya Allah. Kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk yang ada di langitnya Allah. Allah berseru dari aras ketika kita sedang sholat di wilayah negara ini. Apa Allah menjawab? Apa berfirman dari arasnya Allah kepada para malaikat? Para makhluk-makhluk langit, saksikan dengan zatku saat ini hambaku di bumi lagi memujiku. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir-Rahim. Sungguh akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. La ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan selain aku, kata Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berseru kepada orang yang sedang sholat saat itu. Hei hambaku yang sedang sholat, kau mau apa saat ini hambaku? Ngomong. Sungguh aku Tuhanmu malu kalau kalian selesai sholat belum aku kabulkan permohonan kalian. Allahu Akbar. Bu, Allah malu kalau kita selesai sholat permintaan kita belum dikabulin. Apa permintaan kita setiap sholat kepada Allah? Ihdinas siratal. Makanya tengok, maaf. Orang kalau sholatnya sempurna gerakan dan bacaan, lepas sholat hati tenang, Pak. Betul. Sekarang saya tanya, orang Wilanagara lamun sholat berapa menit? 5 menit kelamaan. 5 menit ya doa apa udah bisa kebaca itu. Atau rata-rata kita sholat 3 menit setengah, Pak. Baca doanya bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Bu, ingat sholat kita awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah itu sholat kita. Allah nggak tanya berapa banyak duit kita. Allah nggak akan tanya berapa jeniusnya kita. Allah nggak akan tanya bagaimana tentang kehidupan kita. Yang Allah tanya sholat kita, ya Bu. Dan ingat Pak, maaf. Angka yang diperintahkan Allah untuk kita umat Islam itu 4-4-3-4-2. Laras gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Atau kenapa orang Wilanagara sholatnya 00-3-0-0. Maghrib doang. Dan ingat, ini hebatnya sholat, Bu. Hebatnya sholat. Ibu hutang puasa, meninggal dunia, hutang ibu bisa dibayar anak kita lewat fidyah. Bapak punya nazar, sebelum ditunaikan nazar meninggal dunia, bisa diterusin nazarnya lewat anak keturunan. Tapi ketika sholat, Allah tidak menerima fidyah sholat. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak kita di Wilanegara ini yang sudah mengkodok sholat kita? Hei. Nih terutama kaum ibu-ibu nih. Bu, memang maaf ya Pak ya, saya minta maaf. Memang saat menstruasi enggak wajib untuk mengganti. Cuma maaf nih keseringan ibu-ibu nih ya. Seringkali ketinggalan waktu sholat. Zuhur jam 12:05 umpama nih ya. Begitu azan ibu masih nanggung masak nih. Ternyata jam 12:15 ibu belum sholat, datang menstruasi. Maka ibu punya kehutangan sholat zuhurnya. Ini yang sering dilupain sama kaum perempuan ya Pak. Ya Bu. Makanya perempuan itu nanti termasuk yang paling banyak di dalam neraka. Loh, nggak percaya. Ketika baginda Nabi bersabda, saya diberikan kesempatan melihat neraka. Sahabat bertanya, siapa yang paling banyak menghuni neraka? Perempuan. Ayo, yang masih punya hutang sholat, kita bayar dulu Pak. Ini kita sekarang nih salah kaprah. Kenapa? Kita lebih senang menghidupi yang sunnah daripada membayar yang wajib.
Sunnah semuanya kita jalanin. Qobliyah ba'diyah kita jalanin. Duha kita jalanin. Bayar utang sholatnya belum. Sauki, saya kan gak hafal. Sauki, berapa banyak utang sholat saya yang saya tinggalin. Gampang. Bagaimana? Digilir per minggu. Minggu ini qodho zuhur. Qobliyah ba'diyahnya gak usah dilakuin. Qodho zuhur semua selama sepekan. Sudah selesai ganti qodho asar. Sudah selesai seminggu ganti qodho maghrib. 5 minggu 35 hari sholat kita sempurna. Dan hebatnya dalam mengqodho, jangan kekhawatiran kita kehilangan pahala sunnah. Ini maaf. Ba'diyah subuh ada apa tidak? Nggak ada kecuali di tanah haram. Di tanah haram semua kapan saja waktu sholat dibolehkan. Cuma di Mekah aja di tanah haram. Tapi kalau di wilayah negara ba'diyah subuh nggak ada. Ba'diyah asar nggak ada. Tapi ketika ibu niatnya qodho, ibu dapat pahala ba'diyah itu sendiri. Tuh, ayo perbaiki. Kenapa? Karena sholat mengajarkan disiplin waktu. Ramadan, puasa. Ngajarin apa puasa, Bu? Bu. Oh, gah banget teman nyaut, saya heran. Tenang Pak, sekali lagi maaf. Kita kan CS ya Pak ya. Saya bilang tadi nih emang reseh nih. Bu. Ngajarin apa Ramadan, Bu? Puasa ngajarin apa? Disiplin makan minum. Disiplin makan minum Pak. Puasa itu mengajarkan kepada kita. Coba lihat Ramadan. Jangan bicara sesuatu yang halal. Jangan bicara sesuatu yang haram. Maaf. Jangan kita bicara yang haram. Yang halal sekalipun kalau memang belum waktunya nggak boleh kok. Tuh Ramadan tuh ngajarin tuh. Betul apa betul? Bu, nasi halal apa haram? Halal habis maghrib. Betul kan? Tempe halal apa haram? Halal habis maghrib. Ayam bakar. Biarin pada lapar, saya tahu udah mulai berasa lapar kan. Ayam bakar. Halal apa haram? Halal habis. Maaf Bu, maaf. Suami sendiri. Halal apa haram? Halal habis traweh. Habis maghrib. Nafsu amat sih. Habis traweh legaan. Kalau habis maghrib keburu-buru nanti. Coba lihat. Seluruh ajaran dalam Islam bermuara dari nilai disiplin Pak. Tapi kenapa saat ini disiplin kita macam anak muda kalau naik sepeda motor Pak. Tadi begitu di jalan utama di depan sana di bawah. Saya saksikan gagahnya anak-anak muda kita di sini Pak. Di Kabupaten Kuningan ini. Nggak pakai helm kenceng dia melaju. Pas kebetulan tadi ada Pak polisi, lampu merah diterobos, ya diberhentiin sama polisi. Prit, siapa? SIM? Oh ada Pak. STNK? Oh bawa Pak. Kamu tahu itu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa nggak berhenti? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu disiplin kita tuh. Kita baru bisa disiplin kalau lagi ditongkrongin. Berapa banyak ASN yang disiplin kalau Pak Kuwu ada di kantor. Oh kita kan CS, kita CS. Makanya disiplinnya jadi merorot. Atuh lihat, maaf. Ayo kita lihat secara nasional, secara umum. Pak, Bu, kenapa sih belakangan ini tingkat korupsi di Indonesia bukannya menurun malah makin meningkat?
Padahal kita punya polisi, kita punya TNI, kita punya jaksa, kita punya KPK, kita punya MA, MK. Kenapa segitu banyaknya para pejabat-pejabat keamanan, tapi kenapa korupsi nggak bisa diberantas? Karena ternyata mental pejabat-pejabat kita sekarang cuma takut atasan tapi nggak pernah takut Tuhan. Itu yang membuat korupsi susah diberantas. Loh, saat ini kalau kita mau melihat, maaf sekali maaf, jangankan sholat yang berjamaah, korupsi berjamaah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuh, ayo di peringatan Maulid dan milad dari desa kita ini, kembalikan lagi nilai-nilai disiplin kita, terutama disiplin kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Setuju? Tuh, kudis, kurang disiplin. Yang kedua apa? Kurang rapih. Kita ini jadi masyarakat yang asal-asalan, Pak. Gak pernah punya manajemen. Kita bangun masjid bisa bagus, besar, megah. Tapi bagaimana kita menghidupkan masjid? Oh maaf, kita sering kalah dengan saudara-saudara kita di luar Islam dalam menghidupkan rumah ibadahnya, Pak. Bu, ada satu kenyataan pahit yang setiap hari saya saksikan. Di dekat rumah kami itu ada sebuah gereja, Pak. Namanya Gereja Gandaria. Besarnya itu tidak lebih besar dari masjid-masjid yang ada di desa kita. Kecil saja gereja tersebut. Jamaahnya juga masih jamaah banyakan tablik akbar ini, Pak. Jamaah mereka cuma puluhan aja, Pak. Tapi yang saya iri, kegiatan gereja itu sudah hampir setiap hari ada, Pak. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum. Gereja yang umatnya nggak banyak, Pak. Sementara masjid-masjid kita di desa ini masih banyak. Masjid Jumat jam 9 pagi buka. Jumat jam 2 siang tutup. Buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang ngisiin. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Karena Allah sendiri yang mengingatkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholah wa ataz zakah. Orang yang gemar menghidupkan masjid mempunyai ciri tiga ini. Apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas sholah, dan gemar menghidupkan sholat berjamaah. Wa ataz zakah, dan mereka juga enggak ragu untuk ngeluarin hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama diri kita, ada enggak tiga perkara ini dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita enggak mau masuk ke dalam masjid-masjid kita? Nah, sayang, Soleh, ngomongnya gantian ya nak ya. Susah ngomong kalau ada saingan soalnya nak. Iya, Soleh ya sayang ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kita cuma bisa membangun tapi nggak bisa menghidupkan. Mau lihat lebih luas, minta maaf, saya minta maaf. Berapa banyak nasib pondok pesantren yang ada di kabupaten kita ini, Pak? Nasibnya itu, Bu, la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Cari terjemahan besar, cari terjemahan bebas, namanya ceramah malam-malam. Ngapain serius-serius? Ayo kita lihat. Kenapa sih pondok pesantren bisa bangkrut? Yayasan Pendidikan Islam bisa gulung tikar, Bu. Maaf saya minta maaf. Karena tanpa disadarin, Bu, kita orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pesantren di tempat kita.
Kita nggak bangga lagi anak kita titipin ke pesantren. Kita nggak bangga lagi anak-anak kita masuk di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa sekarang? Anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolahan yang bonafit punya namanya, walaupun sekolah tersebut punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar saja, sebentar kita berpikir sebagai orang tua. Untuk apa kita punya anak pinter tapi kalau calon kafir? Bu, boleh saya tanya lagi? Boleh saya tanya lagi? Ibu-ibu di desa ini pilih mana punya anak? Pinter nggak bener apa bener nggak pinter? Ya, saya setuju. Punya anak biar pinter asal benar. Tapi saya minta maaf Pak Kuwu. Kalau pilihan pintar benar sudah tidak ada di desa kita. Benar, pintar sudah nggak ada di desa kita. Buat saya orang bodoh ini Bu, maaf. Lebih baik saya punya anak benar nggak terlalu pintar daripada pintar tapi nggak benar. Kenapa? Benar nggak pintar, walaupun nggak bisa di tempat kerja yang bagus, paling tidak masih terpakai Pak di masyarakat desa kita Pak. Bang, itu si Fulan bin Fulan biar dia nggak pintar tapi benar dia. Disuruh ngurus keuangan masjid, jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah majelis bisa besar. Disuruh ngurusin yatim, alhamdulillah yatimnya pada gemuk-gemuk bukannya ngurus. Disuruh mengurus janda-janda tua, alhamdulillah janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda muda, nggak perlu. Janda muda udah banyak dewan penyantunnya, udah aman dia mah, udah nggak usah diurusin. Masih lumayan tuh, masih terpakai di masyarakat desa kita ini. Betul apa betul? Daripada orang pintar yang gak benar, maaf, akhirnya jadi minterin orang. Ini yang dulu istilah orang tua saya Ki Zainuddin MZ. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi ke orang hutan. Kita cuma nebang doang gak bisa nanam lagi Pak. Betul? Bagaimana mungkin sekarang ini alam sudah tidak lagi seimbang karena kitanya gak ramah sama alam Pak. Kitanya kurang rasa bersyukur kepada Allah. Kita cuma bisa nebang doang tapi kita gak bisa tanam lagi. Disuruh ngurusin sawah, disuruh ngurusin beras malah jadi kutu beras. Betul? Ayo, dari Kuningan sampai Bekasi berapa juta hektar Pak sawah terhampar. Lalu kenapa beras Indonesia masih impor dari Vietnam? Negara yang sekepel doang. Yang lebih prihatin sekarang apa? Ketika disuruh ngurus hukum malah membuat hukum seperti pisau. Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Kenapa? Orang pinter tapi nggak benar. Bagaimana kita nggak mau sakit? Maling sendal di masjid kalau ketahuan babak belur berdarah-darah Pak. Dibawa ke hukum minimal 4 hari masuk dalam sel. Betul? Maling uang negara 300 triliun masih sempet dada-dada lewat TV. Setan. Ayo makanya mudah-mudahan nanti 2024 ini kita semua mudah-mudahan sebagai rakyat Indonesia benar-benar dikaruniakan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Capek kita dibohongin mulu. Betul? Mereka pada perlu kita kalau lagi mau kampanye.
Kalau lagi musim kampanye, oh saudara-saudara, kami dari rakyat untuk rakyat berjuang. Begitu jadi makanin uang-uang rakyat. Ini kejadian di Jakarta kemarin, lagi musim kampanye Pak Ku. Ada seorang calon anggota dewan berpidato orasi di Jakarta di tempat saya. Saudara-saudara, pilihlah saya. Karena nanti kalau saya terpilih, saya akan banyak bangun jembatan-jembatan di desa saya. Orang protes, izin Pak, di tempat kita kalinya nggak ada Pak. Oh jangan khawatir, kata calon dewan tersebut. Kalinya nanti sekalian kita bangun. Bagaimana mungkin bisa bangun kali? Cuman begitulah rata-rata potret calon-calon dewan kita. Kalau sudah terlanjur janji yang muluk dijalanin Pak. Makanya yuk sudah waktunya kita umat Islam cerdas menghadapi musim kampanye nanti. Pilihan boleh beda, marahan mah jangan ya. Yang jadi siapa, yang marahan siapa? Udah capek kita dijadikan alamat setiap kampanye terbukti. Apa? Pala kambing lebih mahal dari pala manusia. Cuma kitanya nggak sadar. Ayo jangan cari orang yang ngasih duit duluan Pak. Lebih baik cari orang yang berani ngasih tanda tangan. MOU hitam di atas putih. Kalau umpama saya dipilih jadi bupati 2 tahun tidak berhasil membangun masyarakat, saya siap diturunin. Itu lebih enak. Daripada cuma modal 200.000, 300.000, mendingan beli pala kambing. Pala kambing 150 beli pagi, siang masak, sore selesai masuk ke perut. 150 seharian. Pala kita 300.000, 5 tahun umurnya. Iya mem. Soki, kamu kok kayak gini ngebahas Islam? Bukan ngebahas, Islam pun agama politik Pak. Justru politik dalam Islam diatur oleh Al-Quran. Ketika Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti tanya. Itu kan cikal bakal dari politik tuh. Cuma yang ngebeda ini, biar kita juga nggak alergi sama politik umat Islam nih, ya. Politik Islam itu warnanya jelas Pak, hitam putih, itu politik Islam. Politik abu-abu, politik Indonesia warnanya abu-abu. Makanya dulu orang tua saya sempat pensiun dari partai. Kenapa? Karena nggak tahu yang dihadapin muka apa topeng. Politik Islam kepentingan masyarakat banyak. Politik Indonesia kepentingan golongan. Politik Islam angkanya jelas. Banyak ahli. Betul. Politik Indonesia 50+1. Maka percayalah hasil akhirnya nggak akan ada keadilan. Contoh, nih politik nih. Ada 3 orang kiai berdebat sama 10 insinyur soal kunut subuh. Kira-kira Bapak Ibu pegang yang mana? Ayo. Kalau politik Islam 3 kiai, walaupun cuma bertiga ahli, betul. Tapi politik Indonesia 10 insinyur yang menang. Makanya sampai sekarang kunut subuh kagak selesai-selesai. Karena ngaco, nggak ada ketegasan Pak. Atau saya balik, ada 3 insinyur berdebat sama 10 kiai soal struktur jembatan. Kira-kira pegang mana? Ya 3 insinyur. Kenapa? Walaupun cuma bertiga jelas. Kalau yang megang Indonesia 10 kiai yang menang, pertanyaannya bagaimana nasib jembatan? Betul. Jembatan bakal kuat baca Yasin 3 kali. Tetap ambruk kalau cuma modal Yasin mah. Ini loh kita nih. Kalau ada orang kita, guru-guru kita yang lain ngomongin politik, nggak usah ngomong politik. Politik itu kotor. Yang kotor orangnya Pak, bukan sistemnya.
Dan politik Indonesia saat ini sistemnya sudah kotor. Ya. Makanya ayo sama-sama kita songsong, tetap kita minta sama Allah. Kita dikaruniakan 2024 nanti secara nasional pemimpin-pemimpin kita nanti yang benar-benar takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Saat ini pemimpin kita Pak yang takut sama Allah sedikit Pak. Kebanyakan gak ada yang takut sama Allah. Kok begitu? Sumpah jabatan di atas Al-Quran palanya itu Pak, ya masih dilanggar. Jadi jangan alergi Pak. Kenapa? Ayo kita ciptakan. Lebih baik kita punya anak benar nggak terlalu pintar daripada pintar tapi nggak benar. Ya Bu? Mana Bu? Bu, oi, pulang bareng oi. Oh iya iya anaknya ngantuk. Iya boleh sih. Bu, ayo masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini. Ini pesantren saat ini untuk apalagi orang tua milenial merupakan hasil akhir bukan nomor satu. Daripada anak saya nggak sekolah mendingan masuk pesantren. Hasil akhir tuh. Atau anak saya bandel banget, kita nakutin abah masukin ke pesantren kamu kalau nakal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada lagi rasa bangganya kita sama pesantren. Seolah-olah pesantren itu cuma penitipan anak-anak nakal saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, tanemin agama ya. Ajak ngomong sama anak-anak kita. Nak, kau harus masuk pesantren nak. Enggak apa-apa bayarannya mahal nak. Bapak mama nih rela pala jadi kaki jadi pala biar kau bisa pesantren nak. Dalam kehidupan kita harus realistis. Lebih baik kita makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Betul apa betul? Singkong beneran roti ngimpi enak mana? Enakan roti beneran. Ah susah amat disuruh milih yang enak. Kurang rapi. Ayo kita perbaiki. Masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Hidupkan pondok-pondok pesantren yang ada di tempat-tempat kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Kencang amat. Kutil. Kurang teliti. Kita saat ini masyarakat yang cepat heran, gampang kagum Pak. Ada aliran baru, ada aja yang ikut. Benar. Mbah Gufron lagi laris sekarang. Padahal masih banyak ulama-ulama kita. Makanya saya pesan, Bu, Pak, mumpung masih banyak di wilayah negara ini ulama-ulamanya. Masih banyak di Kabupaten Kuningan ini ulama-ulamanya. Ya, banyak santri-santri dari Mama Ahmad Sobari. Ayo kita ambil ilmu beliau, jangan belajar agama dari Mbah Google. Jangan ngajinya dari internet. Belajar agama sama ustazah YouTube. Cari guru yang sanad keguruannya mutasil, sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa begitu Soki? Supaya kita tidak mudah dalam mengkafir-kafirkan amaliyah-amaliyah saudara-saudara kita. Nah sekarang akibat belajar dari internet, orang kita sekarang adik-adik saya Pak banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, konfrontir, saya juga katanya. Ayo berapa banyak kita sekarang ini baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amaliyah. Saya pernah ada kejadian, boleh saya cerita ya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dikasih nikmat sama Allah kasih tahu orang banyak. Jangan ditakut dibilang ria. Nih. Satu hari saya safari dakwah di daerah Kalimantan Barat di kota Pontianak. Acara ba'da zuhur asar sholat berjamaah.
Selesai sholat berjamaah saya jadi makmum. Pas salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Karena emang kebiasaan aja Pak, ini mah kebiasaan aja. Saya lihat orang tua saya begitu, saya lihat guru-guru saya begitu. Habis salam kedua saya usap muka. Alhamdulillahirabbil alamin, saya ajak salaman jamaah. Ada sebelah saya nggak mau diajak salam. Dia liatin saya aja. Ya namanya saya diliatin, saya liatin lagi. Dah. Saya bilang kenapa bang diajak salaman gak mau? Ustaz, ente ini kan menyampaikan agama, masa gak tahu sih usap muka dalam sholat itu bid'ah? Innalillahi, saya bilang. Oh begitu ya? Iya, udah gitu usap muka bid'ah, ngajak salaman. Kan Nabi gak pernah ngelakuin itu. Oh begitu. Gini, pertama saya itu ngusap muka setelah sholat. Bukan bagian sholat, karena setelah salam baru saya usap muka. Ya. Dan kalau bicara fikih, salam kedua dalam fikih hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau udah selesai sholat, jangankan cuma usap muka, mau joget TikTok juga bodoh amat. Yang kedua saya bilang, kok berani-beraninya kamu bilang bid'ah? Lawang yang saya usap itu muka saya. Yang bid'ah itu kalau saya lepas salam saya usap muka abang, itu baru haram saya bilang. Yang ketiga abang bilang mufasahah bersalaman itu bukan sunnah. Kata siapa bang? Baginda Nabi itu mengajarkan ketika dua orang muslim bertemu lalu dia bersalam-salaman, kulit bertemu kulit, selama bersalaman itu Allah sedang menggugurkan dosa di antara keduanya. Dan saya ngelakuin habis sholat. Kenapa? Hablum minallah saya saat sholat sudah selesai. Masa hablum minana saya nggak selesai sih? Oh begitu. Iya, makanya ngajinya cari guru yang sanadnya mutasil. Sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah. Supaya kita nggak mudah mengambil hukum Quran, hukum hadis cuma berdasarkan terjemahan. Ini kan sekarang banyak ya yang ngambil hukum Quran dan hadis ini cuma berdasarkan nas asli. Satu contoh, saya bilang, kamu ini kok nggak ngikutin sunnah loh? Kenapa? Itu kamu kok nggak isbal? Kan isbal bagian sunnah. Bentar saya bilang. Pertama, isbalnya baginda Nabi itu bukan celana. Isbalnya Nabi itu kain. Yang kedua, ini hadis panjang saya bilang sama kawan saya. Ini hadis panjang nih. Ketika baginda Nabi menjelaskan tentang isbal, Sayyidina Abu Bakar protes. Ya Rasulullah, ya saya ini nggak pede kalau isbal. Saya lebih senang menjuntai. Baginda Nabi tersenyum, beliau bersabda, wa anta ya Abu Bakar la fakhar. Abu Bakar, kamu begitu juga, kamu mah nggak sombong, dibolehin. Nah, jumhur ulama saya bilang yang diambil dari isbal ini adalah la fakhar. Jadi walaupun isbal, tapi kalau di hati ada sombong, itu mah bukan sunnah, ngenah. Saya bilang itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya enggak isbal? Saya orang kampung Pak, saya bilang. Kaki saya banyak bekas koreng. Kalau saya isbal bekas koreng saya mengganggu pemandangan orang. Bukankah Allah sendiri yang mengajarkan Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan yang suka yang indah-indah. Mumpung masih banyak ulama-ulama kita, ngajinya yang benar. Yang subuh pakai kunut bagus, yang enggak subuh juga silahkan terusin, enggak usah pakai repot. Kenapa? Karena tidak semua sahabat ikut Nabi 24 jam. Ini usulnya nih. Tidak semua sahabat ikut Nabi 24 jam. Ada sahabat yang ikut Nabi sholat subuh pakai kunut, enggak pakai kunut, ya.
Kenapa? Karena ikut Nabi itu saat sholat subuhnya nggak pakai kunut. Makanya dikeluarkan hadis Nabi sholat subuh nggak pakai kunut. Ada hadis lain juga menjelaskan Nabi sholat subuh pakai kunut. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kebanyakan sholat subuh pakai kunut. Betul? Sauki, saya jadi makin pusing Sauki. Kalau yang kunut sah, yang nggak kunut sah, lalu yang nggak sah, yang nggak sholat subuh. Kan semudah itu saja Pak. Perbedaan itu akan gampang ketika kita bertemu di sanad keguruan. Contoh, saya sholat subuh pakai kunut karena saya mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kebetulan saya sholat subuh di masjid nggak pakai kunut, saya sebagai makmum yang baik wajib taat sama imam. Begitu habis i'tidal imam langsung sujud, saya sujud. Apa mentang-mentang saya Imam Syafi'i, begitu imam langsung sujud saya colek. Woi mam, salah mam. Berantem bisa. Kan kedewasaan dalam perbedaan, betul? Atau sebaliknya, saya subuh nggak pakai kunut karena saya menganut mazhab Imam Malik. Imam Malik nggak pakai kunut subuhnya. Tapi kalau saya sholat di masjid subuh pakai kunut, sebagai makmum saya wajib taat sama imam. Imam angkat tangan, saya makmum angkat tangan. Imam baca doa kunut, saya makmum aminkan doa kunut. Selesai urusan. Nggak ada perbedaan di dalamnya. Betul? Nah, doa kunut itu kan bagus. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Kan cakep minta hidayah. Betul? Tinggal angkat tangan, amin. Susah amat kayaknya kita. Oh, karena saya menggunakan mazhab Imam Malik nggak pakai kunut, maka imam masjid kunut, saya siap sedia. Lo mau kemana? Ayo, perbedaan kita dewasa dalam perbedaan. Ya, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat. Nah, sumber 3 penyakit ini apa? Karena satu, kuman, kurang iman. Ayo, di peringatan Maulid dan HUT dari desa kita ini, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soal perbedaan-perbedaan, cukup berdewasa dalam perbedaan. Jangan saling menyalah-nyalahkan. Setuju? Tuh, yang pertama, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Artinya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dibalut dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, yang kedua, kita harus punya zaujatun, karena Nabi yang mengucapkan, Nabi laki-laki. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya zaujatun salihah. Punya istri biar cakep asal taat. Benar-benar ini Pak. Pak, ini saya kasih tahu ya Pak. Bapak kalau istrinya sudah cakep taat, kalau belum mati jangan dikubur Pak. Benar ini. Ini yang ada udah jelek ngambek mulu. Tuker tambah aja kayak begitu mah. Bu. Nih, saya punya kado nih buat ibu-ibu nih. Dia ulang tahun desa. Mau saya kasih kado ya? Saya teringat riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kado buat ibu-ibu saya. Sayyidina Umar pernah mengajarkan dalam makolahnya, setiap perempuan bisa menjadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Tidak semua perempuan pasti bisa jadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suami. Dan itulah sebabnya Islam ini amat sangat menghargai kaum perempuan. Nih Bu.
Saya nih Muhammad Syauqi nih Bu. Kalau saja di alam ruh saya boleh milih. Fulan, labik ya Rob. Kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Demi Allah Bu, saya milih jadi perempuan daripada laki-laki sekarang. Loh, betapa Allah dan baginda Nabi sangat cinta sama kaum perempuan. Allahu Akbar. Bu, perempuan sebelum ada Islam, buka sejarah, baca cerita. Nasibnya sangat menyedihkan sebelum ada Islam. Betul. Perempuan sebelum ada Islam seolah-olah tugasnya nggak lebih sebatas melahirkan hanya untuk dilahirkan hanya untuk melahirkan. Sebatas pemuas syahwat. Udah gitu harganya murah. Ceban 3. Lu nggak nih maaf nggak usah jauh-jauh nih, kita di Kuningan nih, maaf Pak. Kuningan terkenal dengan raja-raja kita, banyak raja-raja kita, betul daerah kerajaan Kuningan ini. Maaf, sebelum ada Islam berapa raja-raja kita kalau ngumpulin perempuan Pak? Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, sebelum ada Islam datang di sekitar ini, berapa raja-raja kita kalau ngumpulin selir? 20, 40 enteng aja tuh. Apa perempuan boleh protes? Nggak boleh protes perempuan, nggak ada suara. Bener nggak boleh ada suara Bu ya. Seorang tuan tanah di Timur Tengah, orang kaya Timur Tengah tuh di Arab sana, kalau ngumpulin selir tuh ratusan Bu. Yang dahsyat tuh seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming, dia bangun istana 1000 kamar di Forbidden City. Tahu sejarahnya? Karena istrinya 1000. Saya nggak bisa bayangin raja kalau istri 1000 kapan dia pakai kolor Bu. 1000. Sarungan. Begitu rendah kaum perempuan saat itu. Pikirin, jangan dibayangin. Begitu rendah kaum perempuan saat itu. Tapi tengok ketika baginda Nabi hadir ke dunia ini, keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Makanya saya bilang dari awal, perempuan ini nanti di dalam surga mereka akan jadi pemimpin para bidadari. Tapi tadi juga saya bilang perempuan kebanyakan setan. Loh. Nih saya terusin ceritanya nih tadi ya. Tadi agak kepotong ceritanya. Nih Bu, ketika Nabi berkata yang paling banyak menghuni neraka perempuan, ya. Sahabat kaget, ya Rasul, ya apa perempuan itu enggak sholat ya Rasul? Sholat. Apa perempuan tersebut enggak baca Quran? Baca Quran. Sedekah, mereka sedekah. Ngaji, pengajian, majlis taklim ya Rasul. Oh rajinan perempuan daripada laki-laki Pak. Betul kan? Lihat aja seragamnya di lemari. Atau lalu kenapa perempuan itu lebih banyak masuk neraka ya Rasul? Rasulullah bersabda yang membuat perempuan banyak nanti menghuni neraka. Hunna yakfurnal asir. Karena perempuan tersebut kurang bersyukur kepada suaminya. Bu. Karena perempuan yang paling hebat dalam Islam itu mereka yang benar-benar ridho dan ikhlas berapapun pemberian suami. Ya Bu, perempuan yang hebat dalam kacamata Islam mereka yang rela dan ridho berapapun pemberian suami. Pak,
Jangan pura-pura nggak dengar, Pak. Pak, laki-laki yang hebat dalam pandangan Islam mereka yang royal kepada istrinya, Pak. Ini seimbang. Maaf Pak, kita sama-sama orang laki ya Pak. Nih saya ngomong kos-kosan ya Pak. Kita nih sering egois Pak sama istri Pak. Ya Bu ya. Makanya saya sampai sekarang Bu nggak senang sama laki-laki. Udah ngasihnya pas-pasan. Pengennya makan yang enak-enak. Dasar laki-laki. Pak, nih, saya bilang bener Pak. Kita taunya cuma ngasih duit Pak. Nggak ada lebihan kadang-kadang. Perempuan nih yang puyeng mikirin dapur Pak. Loh sekarang ini apaan yang nggak naik Pak? Betul Bu? Bu, ayo kita kompak ya. Mau kompak? Mau kompak? Mudah-mudahan lewat keberkahan maulid dan keberkahan dari milad desa ini. Besok-besok suami tambahin uang dapurnya. Pak, dengerin baik-baik Pak. Curahan hati para istri kita Pak. Bu, beras naik apa tidak? Gula, listrik, minyak, daging, susu. Nih harga nggak pernah kompak nih Pak. Mau bilang naik, ingat umur. Betapa dahsyatnya baginda Nabi Islam memandang kaum perempuan Pak. Coba bayangin, saking hebatnya Bu. Ya, Allah sampai kasih titip satu buah alam dalam diri perempuan. Namanya alam rahim. Rohim. Loh bayangin Pak, kita pernah tinggal di sebuah alam dalam perut emak kita. Betul apa betul? Logika nggak akan bisa sampai. Allah titipkan satu alam Pak. Kita pernah tinggal di dunia di mana dunia itu sempit dan pengap, gelap karena belum masuk PLN. Bener ini, sampai sekarang nggak ada ventilasi Pak. Kalaupun ada cuma satu, kadang-kadang rebutan sama bapak. Pikirin elah. Baik. Bu, ini emang laki-laki kalau ngomongin alam rahim bisanya cuma ngetawain doang dia Bu. Pak, nggak ngerasain ya Pak, bener Pak. Pilihan saat itu cuma dua Pak Ibu saat melahirkan. Kalau nggak hidup mati. Di alam rahim kita bicara alam rahim nih Pak. Bersatu antara keringat, air mata dan darah dilahirkan anak-anak kita Pak. Begitu brol keluar, emak kita nih, bini kita nih Pak, masih berlumur darah, senyum. Kita nggak bisa kayak gitu Pak. Alhamdulillah anak saya selamat. Betul Bu? Kita nggak akan mampu Pak. Nggak ada satupun ibu itu begitu anak keluar nunjuk gara-gara kamu nih. Ada. Makanya jangan pernah menyepelekan betapa pentingnya perasaan perempuan. Betul Bu. Nah kita kompak lagi ya. Kita kompak lagi. Nih bapak-bapak emang parah nih Bu. Nah, harus dikasih pelajaran. Pak dengerin Pak. Dengerin ya Pak. Betapa hebatnya nih. Bu. Melahirkan sakit apa tidak? Berdarah apa tidak? Kapok apa tidak? Emang bandel nih perempuan nih. Sakit. Berdarah, kapok, enggak. Pak,
maaf Pak, maaf ya Bu ya. Pak, ayo pikirin baik-baik Pak. Bagaimana nggak mau teriak-teriak bini kita saat melahirkan Pak? Masuk 3 on, keluar 3 kilo Pak. Tuh. Pikirin, jangan dibayangin. Heran teman banget ngebayangin. Bu, nanti pulang ada yang nimbang nih Bu. Ya, ketawa dilepas aja Bu, jangan ditahan ya Bu ya. Karena semalam itu ada kejadian di pasar Minggu, lagi ceramah yang lain pada lepas, satu ibu-ibu di pojokan ditawa. Begitu selesai bangun, kursinya pada basah. Ya dilepas aja, jangan sampai panitia beresin kasur kursi basah nanti. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah ibu-ibu ini dilahirkan sebagai perempuan. Saya pengen jadi perempuan. Kenapa? Maaf Pak, maaf. Tugas perempuan itu bukan untuk bersihin rumah Pak. Tugas perempuan itu bukan pergi ke pasar belanja Pak. Bukan, itu bukan tugas dari perempuan. Tugas perempuan juga bukan cuman bebenah dan bayar ini itu. Bukan, itu bukan tugas perempuan. Beberes rumah, nyetrika, nyuci ke pasar, itu bukan tugas perempuan. Saya kasih tahu Pak. Tugas perempuan cuma satu dalam Islam. Apa? Taat sama suami. Suami nyuruh bebenah rumah, benahin. Suami nyuruh ke pasar, berangkat ke pasar. Pulang saya dicegat, bantuin ya Pak ya. Tapi saya yakin ibu-ibu saya ini merupakan calon-calon perempuan solehah semua. Calon-calon bidadari surganya Allah Subhanahu. Tuh yang kedua, kalau kita mau bahagia kita harus punya pasangan yang soleh dan solehah. Yang ketiga, pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia kita harus punya markabun sari', punya kendaraan biar baru asal kenceng. Nah salah lagi, saya salah mulu di sini Pak. Kendaraan itu apa sih? Kendaraan itu kan alat transportasi. Tujuan transportasi apa? Memudahkan komunikasi. Betul apa betul? Nah, markabun sari di sini artinya kalau kita mau bahagia kita harus punya pergaulan yang luas. Muslim bahagia nggak boleh macam kodok di bawah tempayan. Berasa hebat sendiri, berasa jago sendiri, berasa kaya sendiri. Apa nanti kalau payah teh dia ngubur sendiri? Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang-orang di lingkungan kita. Betul apa betul? Bahkan kalau kita mau jujur, yang membuat Islam belakangan ini mundur karena mahalnya nilai silaturahmi yang terjadi di desa kita ini Pak. Coba lihat. Kemajuan teknologi saat ini Pak. Tujuan teknologi diciptakan untuk mendekatkan yang jauh. Betul. Lalu kenapa sekarang dengan teknologi menjauhkan yang dekat? Bu, dulu saya kecil, saya tahu sekali syarat gibah ngomongin orang itu syarat pertama nggak boleh ada orangnya. Betul kan? Iya, dulu saya kecil syarat ngomongin tetangga jangan ada tetangganya. Sekarang dengan kemajuan teknologi orangnya di sebelah kita bisa kita omongin. Lewat apa? WhatsApp. Kita sering menyalahartikan sebuah silaturahmi. Padahal baginda Nabi akhlak yang paling hebat adalah silman qata'ak. Jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Bahkan saking hebatnya nih lihat.
Ada baginda Nabi pernah bersabda, ayyuhal muslimun kun kal yadain wala takun udhunain. Orang Islam, jadilah kamu seperti dua tangan ini, bukan dua telinga. Allahu Akbar. Lihat, saking cerdasnya Nabi dalam mentamsilkan, kenapa Nabi menyuruh kita ini jadi dua tangan, bukan dua kuping. Dua kuping kita, kenapa nggak disuruh dijadiin contoh buat Nabi, buat kita dari Nabi? Karena kuping kita nih Bu, kanan sama kiri, biarpun kemana-mana seiring sejalan, tapi nggak pernah ketemu. Tuh lihat cerdasnya Nabi. Ayo coba, ayo. Kalau kepala nengok ke kanan, dua-duanya ke kanan kuping. Kalau kepala nengok ke kiri, dua-duanya ke kiri kuping, betul. Tapi ada yang pernah ketemu kuping kita? Nggak ada. Tapi justru dijadikan dua tangan ini. Dua tangan ini biar dia beda tapi tetap akur. Akur meskipun beda. Betul apa betul? Coba lihat. Pak polisi pernah ngelihat polisi baris berbaris? ASN baris berbaris? Paskibraka baris berbaris pernah lihat? Gagah apa tidak? Di mana kuncinya? Dua tangan kerjasama. Coba lihat orang kalau lagi baris Pak, kalau tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, dia mundur sendiri ke belakang. Kalau yang kiri maju ke depan, yang kanan nggak ngotot minta 3 periode, dia mundur aja sendiri ke belakang. Makanya jalannya gagah, betul. Coba orang baris dua tangan nggak ada yang mau gagah, nggak ada yang mau ngalah. Hampir. Lihat Nabi jeniusnya luar biasa Pak. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul. Salaman tangan, tanda tangan tangan, hitung uang tangan, makan minum tangan. Apa yang kiri pernah protes Bu? Subhanallah, sadar posisi tangan kiri kita Pak. Kata tangan kiri kita walaupun gak kederan, dia ngomong nih Pak, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya pembersihan aja saya lakuin. Tapi tengok Pak Bu, karena tangan kanan kita nih sayang sama kiri, apa kata tangan kanan kita ngomong? Sabar aja kiri, biar kata yang deal proyek saya, yang tanda tangan proyek saya, yang hitung uang keuntungan proyek saya, yang makan minum dari proyek saya, nanti saya jadiin duit, saya beliin jam tangan cincin yang pakai kamu. Beda tapi tetap akur, akur sekalipun beda. Bahkan ditegaskan, muslim itu harus seperti satu bangunan. Betul apa betul? Ini yang namanya satu bangunan nih Pak. Rumah kita ke kantor desa kita, nggak boleh ada yang lebih hebat satu sama lain. Genteng mentang-mentang di atas, apa boleh ngata-ngatain tiang yang di bawah? Tiang, lu mau enak di bawah, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Gua nih genteng, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau ada anak kecil nyambit, gua duluan yang kena. Lu mah enak-enakan di bawah tiang, kata genteng. Atau kalau genteng bisa ngomong gitu, tiang juga paling kenceng protes. Apa kata tiang? Genteng, jangan kau sedang mentang-mentang di atas ya genteng, kau mandang kami sebagai makhluk yang rendah. Jangan sampai lupa kau genteng, kau bisa naik sampai atas sana karena kami tiang yang menyokong engkau genteng. Betul? Anggota-anggota dewan yang terpilih, nanti kalau kalian sudah mulai tugas, jangan pernah lupakan rakyat-rakyat kalian yang memilih kalian. Ayo jalin silaturahmi sama-sama kita umat Islam, saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita satu desa malih salang gasak, gesek, gosok.
Jalin silaturahmi. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajarkan kalau kita mau menang harus kuat. Kalau mau kuat harus besar. Kalau mau besar harus bersatu. Tapi nggak mungkin bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Ayo di peringatan ke 543 ini dari Desa Wilanegara kita jalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insya itu yang ketiga. Terakhir yang keempat. Mana mak? Oi, mana? Oh iya mau ke kamar mandi boleh kamar mandi. Ya mangga. Ada yang bangun saya bacain lagi dah pokoknya maaf. Maaf. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu yang ketiga ya. Kalau kita mau bahagia, kita punya pergaulan yang luas. Enak Pak, orang kalau punya pergaulan luas, kemana kita pergi ada tempat kita untuk singgah. Kemana kita punya masalah ada tempat kita untuk bercerita. Muslim bahagia, dia harus mempunyai pergaulan yang luas, itu yang ketiga. Terakhir yang keempat, pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia, yang keempat, kita harus punya misbahun munir. Punya lampu biar banyak asal terang. Oh, ya iya kalau banyak gelap teh mati, gelap juga. Banyak mati, ya gelap. Banyak terang, enak. Apa sih lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan sebagai muslim sesungguhnya lampu dan cahaya yang akan nerangin alam kubur kita nanti. Misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amal kita itulah nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Betul? Bu. Maaf. Nih semua nih yang hadir nih. Nih calon jenazah. Oh, dibilang calon jenazah senang bener sih. Camat. Bu, bakal mati nggak? Mati. Nih, bapak-bapak saya nih, mati nggak? Mati nggak? Mati. Pakku, mati nggak? No, Pak yang ngomong no, Pak. No. Masih sehat tuh, barangan aja nih. Orang masih segar begitu. Sebentar. Saya tadi sayup-sayup kedengaran tuh. Sauki ngomongnya kasar ya. Memang kenapa? Kok mati? Mati itu kan buat hewan. Atau buat manusia mah meninggal. Ayo, mati apa meninggal? Berarti benar kayak jarang ngaji ibu-ibu. Ayo kita baca sama-sama. Bu, kita kompak mau? Kita baca sama-sama. Inna sholati wama stop. Nah, ayo. Mati apa meninggal? Mati. Ah, paeh. Semua kita cuma sebatas perantau Bu di bumi Allah ini. Semua kita. Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul apa betul? Orang merantau mesti sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Bahkan saya berani berkata pulang harusnya girang. Contoh. Lepas pengajian tablik akbar, Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Pulang tidur, copot kerudung, ganti daster. Bapak-bapak saya masih sempat ngopi sebelum pules. Terbukti orang pulang pasti senang. Dulu waktu sekolah kalau masih pada ingat, di kelas kita ada guru galak. Pas pelajaran beliau ada pengumuman dari kepala sekolah. Bapak guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang jam pelajaran kosong. Orang pulang pasti terakhir.
Selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Seneng apa enggak? Ragu-ragu. Mau bilang seneng takut ntar pagi. Apa sih Bu, Pak, yang bikin kita pulang kepada Allah itu berat? Ada yang ngeganjal di hati? Dua, diajarin sama orang tua kami. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia. Membuat dunia ini berakar di hati kita. Ketika timbul saat berpisah, percayalah pulang kepada Allah akan terasa berat. Apapun kerjaan kita, seorang hartawan yang kalau sudah ada cinta dengan dunia, maka dia akan takut kekurangan hartanya. Makanya yang terjadi akan terus dia mencari harta. Ditinggalkan ibadah dengan dalih kerja. Seolah-olah kerjanya itu bisa menyelamatkan diri dari malaikat maut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seorang pejabat yang apabila dia sudah cinta sama jabatannya, percayalah dia akan takut kehilangan jabatan. Maka yang terjadi, berapa banyak pejabat-pejabat kita yang menghalalkan segala cara. Kalau perlu sikut kanan kiri, dia akan sikut kanan kiri. Kalau perlu jilat atas injak bawah, dia akan jilat atas injak bawah. Yang penting dirinya tetap nangkring. Bahkan maaf, saya minta maaf. Seorang penceramah sekalipun Pak, yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, dia akan takut kehilangan pamornya sebagai penceramah. Maka yang terjadi akan dibuatlah dibolak-balik hukum sedemikian rupa. Yang penting dirinya tetap didengar sama jamaah. Kalau perlu yang haram dibikin halal, yang halal malah dibikin samar-samar. Dulu baru keluar dari pesantren, qulil haq walau kana murran. Ditanya sama jamaah, Ustaz, ya hukumnya judi apa Ustaz? Haram. Tegas. Tapi begitu jadwal sudah mulai padat, setiap bulan pergi keluar, sudah mulai mengenal angka, datang lagi seorang jamaah, Ustaz, jangan ngomong kencang-kencang lah, nih ada dikit nih buat terima kasih. Lagian ini kan cuma judi online Ustaz. Oh iya, alhamdulillah saya terima ya. Ditanya, Ustaz, hukumnya judi online apa? Haram. Jadi cadel hukum. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Sudah cinta sama urusan dunia. Berarti kita nggak perlu dunia. Ya nggak begitu juga loh, kita masih tinggal di wilayah negara. Siapa bilang kita nggak butuh dunia? Cuma yang terpenting jangan dunia ini kita jadikan sebagai kerudung ibu. Bu, semahal-mahalnya kerudung ibu, 1 juta, 2 juta paling mahal, nempelnya di atas. Betul? Tapi jadiin dunia ini sebagai alas kaki kita. Semurah-murahnya sendal 150.000, semahal-mahalnya ada yang 15 juta, adanya di bawah. Jangan jadikan dunia di hati, tapi jadikan dunia sebagai pijakan kita untuk melakukan kebaikan-kebahagiaan untuk akhirat. Karena dalam Al-Quran kita diajarkan walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada beserta isinya. Tuh yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatu. Yang kedua yang membuat kita berat nih, yang kedua apa? Karena nggak punya bekal. Betul. Nggak punya bekal paksa berangkat. Oh maaf, sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Kenapa? Dia nggak punya bekal berangkat. Contoh begini, saya cuma punya duit 50 ribunya. Saya niat saya pengen pulang ke Jakarta dengan duit 50 ribu. Dari wilayah negara menuju Jakarta. Kira-kira bisa sampai apa tidak? Kalau saya paksain Pak, jadi gembel Pak. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Betul. Lalu apa bedanya sama tetangga kita Pak? Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Pak Ahmad aja nggak berani Pak. Ada Pak Ahmad sini.
Tadi kan saya bilang awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Ini kita lupa hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kita ditegaskan sama Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Persiapkan bekal kita karena perjalanan amat sangat jauh, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sebaik-baiknya bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Mumpung roh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Dan apapun yang kita kerjakan nanti, semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Mumpung kita masih ada dunia, film kita ini belum diputer Pak. Karena nanti pemutaran film itu di yaumil hisab. Ini perjalanan kita jauh. Dari alam ruh, alam rahim. 9 bulan 10 hari di alam rahim. Pindah lagi ke wilayah negara. Di sini kita sekarang. Berapa lama? Sampai malaikat maut menjemput kita. Betul? Meninggal kita pindah lagi. Kemana kita pindah dari alam dunia? Alam kubur. Berapa lama di alam kubur kita hidup? Sampai datang hari kiamat. Pernah nggak mikirin kapan kiamat datang? Kalau saya meninggal malam ini sama paku langsung dikuburin di belakang, terus besok pagi kiamat, lumayan saya. Udah cuma semalaman saya di dalam. Betul. Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun Bu, bekal apa yang kita sudah siapkan Pak? Bertemunya 3 buah kegelapan dalam satu tempat. Di situ kita perlu lampu. Pertama, nih kalau nggak percaya. Pertama, kegelapannya mata terpejam. Nggak usah ini nunggu meninggal. Sekarang aja deh, merem. Gelap apa tidak? Kegelapan pertama. Yang kedua, kita Pak dibungkus 3 helai kain kafan. Yang perempuan bahkan 6 helai kain kafan. Makin gelap lagi, betul? Dan yang ketiga, ditimbun kita di dalam tanah. Disitulah kita perlu lampu. Lampu kita, amal dan sedekah kita. Bu, ibu bantu untuk kemajuan desa nih, nitip di masjid 1 juta rupiah. Bagus. Nanti saat ibu meninggal dunia, kuburan ibu pakai lampu neon. Wah, 1 juta terang kuburan kita. 1 juta. Sauki kalau 1 juta nggak ada, 100.000 sih punya lampu templok. Ya kecilan dikit Bang, kecilan. Sauki 20.000 lilin. 2.000 pentol korek. Tapi lumayan, walaupun pentol korek masih bisa ngusut-ngusut dikit. Ya. Ayo, mumpung film kita belum diputar, karena perjalanan amat sangat jauh, siapkan bekal kita sebaik-baiknya. Dan perbekalan sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Suratul khas Al-Walid Kiai Zainuddin MZ, Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub, Mama Haji Ahmad Sobari, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan kubur beliau-beliau, dan Allah jadikan kubur beliau-beliau lewat keberkahan ilmu sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu, majelis maulid, majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Nabi. Itu masuk kategori majelis ilmu. Majelis ilmu diajarkan guru-guru saya di sini, majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan,
keberkahan kita duduk di majlis maulid malam hari ini, keberkahan kita duduk bersama para ahli-ahli ilmu, dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyebab apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan maulid Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan soleh dan soleha. Dan lewat keberkahan dari majelis ilmu Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, ayo sama-sama kita baca suratul kita lewat keberkahan Fatihah Allah jadikan desa Wilanagara ini sebagai desa yang maju dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga Pak Kuwu, semoga Allah berikan keistiqomahan, Allah kuatkan pundaknya dalam menjaga amanah untuk masyarakat desa kita ini. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al 'ashiyah. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir. Yassir umurana kulliha wa la tu'assir alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih quluba ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kesimpulan kita malam hari ini untuk kita bawa pulang dalam rangka maulid baginda Nabi dan hud di desa Wilanatika. Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman. Jaga baik-baik iman kita, wariskan kepada anak keturunan kita. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita orang tua berjuang, dan dalam iman nanti semua kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Kades Desa Wilanagara yang sudah percaya mengundang kami untuk mengisi
kebahagiaan di HUT ke-543 desa tercinta ini. Jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, maafin kelamaan ya. Maafin ya.